Assalamualaikum, selamat datang di channel Saifuddin Saif. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi informasi. Jadi pernah nggak sih kalian mengalami yang namanya kehilangan indera penciuman? Jadi bagi kalian yang pernah atau sedang mengalami kehilangan indera penciuman, jadi kalian jangan panik, jangan bingung, jangan langsung memvonis diri bahwasanya wah sepertinya saya terkena COVID. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman pribadi saya. Jadi kurang lebih 2 pekan atau 3 pekan yang lalu saya sempat mengalami hal serupa. Jadi ceritanya itu pagi-pagi saya diajak sama teman untuk goes lah, naik sepeda. Nah, ketika goes itu kehujanan ceritanya, hujan turun jadi kehujanan. Jadi posisinya saya itu di tengah-tengah perumahan ya. Tapi letak saya itu masih di wilayah perumahan tapi belum dibangun, rumah-rumahnya itu belum dibangun ya. Sebagian yang sebelah sana sudah dibangun. Nah, saya itu berada yang wilayah yang belum dibangun, jadi di tengah-tengah. Jadi ketika hujan turun itu nggak ada tempat berteduh. Kita paksakan ya tetap goes itu. Nah, ketika siang harinya saya sampai di rumah, itu rasa badan udah nggak enak ya, udah nggak enak. Malamnya itu baru demam, ceritanya itu demam. Kemudian pagi harinya itu kayak flu, tapi flu-nya ini lain seperti yang saya rasakan seperti flu sebelumnya, itu beda ya. Akhirnya saya pergi ke apotik ya, beli obat namanya OBH Kombi. Saya minum ya sampai beberapa hari itu nggak ada efeknya ya, masih tetap flu. Nah, kemudian selang beberapa hari itu indera penciuman saya itu hilang. Biasanya kalau flu itu masih bisa mencium ya, aroma apa itu masih bisa ya. Karena flu itu kan kadang berganti-gantian ya, kadang yang sebelah hidung yang sebelah kanan misalkan flu, nanti yang sebelah kiri enggak ya. Nanti berganti, sebelah kiri flu, nanti yang sebelah kanan sembuh, seperti itu. Nah, jadi flu yang saya alami ini itu kanan kiri itu semuanya flu ya. Jadi sampai dari sini, dari pangkal hidung sini itu benar-benar berasa gitu. Nah, jadi ketika itu indera penciuman saya itu hilang, benar-benar hilang ya. Saya beli kayak misalkan minyak angin, minyak telon, itu saya rasakan itu nggak ada bau sama sekali, nggak terasa gitu. Dan bau-bau yang lain pun nggak bisa saya rasakan baunya, nggak bisa saya hirup gitu loh, nggak ada rasa. Jadi mati rasa, mati indera penciuman itu benar-benar nggak berfungsi. Bukan cuma itu aja ya. Jadi selain mati, nggak
nggak berfungsi indera penciuman, indera perasa saya juga nggak berfungsi. Jadi ketika saya makan apapun itu rasanya hambar. Nah, keadaan ini tuh saya alami itu kurang lebih sampai 2 minggu. Waktu itu saya sudah agak bingung apakah ini gejala COVID gitu. Nah, setelah saya searching di Google apa di internet, di YouTube, ternyata yang mengalami hal serupa seperti yang saya alami ini banyak ya. Dan itu namanya itu penyakit amnosia apa seperti apa gitu, saya lupa nama ininya ya. Jadi gejalanya itu hampir sama dengan gejala COVID, tapi yang membedakan itu kalau COVID itu ada batuk kering, sesak napas ya. Tapi ini enggak ada batuk keringnya, enggak ada sesak napas ya, sesekali batuk gitu. Nah, ini saya alami kurang lebih 2 minggu ya, mati indera penciuman, indera perasa ini kurang lebih 2 minggu, 2 pekan. Nah, terus apa solusinya? Nah, jadi bagi teman-teman kalian yang merasakan hal serupa itu jangan panik. Nah, jangan panik. Jadi banyak teman-teman yang menyarankan ini ya. Ada yang menyarankan coba beli air kelapa muda ya. 1 air kelapa muda itu kamu campur madu, kemudian diaduk, diminum. Ada yang menyarankan coba minum air hangat dicampur jahe, kasih jeruk nipis. Ada juga yang menyarankan seperti itu. Itu semua saya coba, tapi hasilnya nggak maksimal seperti itu. Nah, terus apa yang saya lakukan? Nah, jadi saya langsung ingat iklan yang teman saya pasang di status WA. Jadi teman saya ini jualan British Propolis ya. Jadi hampir tiap hari dia itu memposting status ya British Propolis. Ingat saya kemudian, oh iya, saya baca-baca juga ya, di antara manfaatnya British Propolis itu apa ya, ternyata dia bisa untuk ya istilahnya menjaga stamina, banyak khasiatnya British Propolis ini. Lalu saya langsung pesen sama teman ya, 1 British Propolis ya, harganya ini kurang lebih 250 kalau nggak salah. Nah, saya minum ya, setelah saya beli saya minum ya. Jadi bentuknya itu seperti ini. Saya minum sesuai dengan aturan pakainya ya. Jadi untuk 10 kg berat badan itu 1 tetes dicampur dengan air hangat. Jadi 1 gelas, 1 cangkir, air hangatnya setengah saja ya. Merebus air, angkat-angkat kuku saja ya, angkat kuku di jari kita ini dimasukkan ketika direbus. Kalau sudah terasa hangat langsung diangkat ya. Jangan panas ya, karena kalau panas kita minumnya juga susah, lama nunggu dingin. Jadi cukup angkat kukunya, hangat nih, udah langsung diangkat, masukkan ke cangkir setengah saja ya, setengah. Nah, ukurannya itu untuk setiap berat badan, untuk setiap 10 kg berat badan itu 1 tetes. Nah, karena berat badan saya itu kurang lebih 50 kg, maka saya ya tetes ya, kasih campuran ini propolis ini 5 tetes. Tes, diaduk, diminum ya, rutin pagi, siang, sore. Alhamdulillah setelah minum ini
ada peningkatan ya. Alhamdulillah beberapa hari setelahnya itu kembali indera penciuman dan indera perasa saya itu mulai berangsur-angsur pulih ya. Tapi nggak sekaligus, dia nggak langsung total, nggak, tapi berangsur sedikit demi sedikit ya. Indera penciuman dan indera perasa saya itu kembali pulih, alhamdulillah ya. Jadi bagi teman-teman yang mengalami hal serupa, jangan panik ya, jangan panik ya, jangan langsung parno lah istilahnya, wah saya kena covid nih ya. Jangan terlalu panik ya. Tapi tetap ya kalian harus selama mengalami kejadian seperti saya alami ini, kehilangan indera penciuman dan perasa, itu kalian tetap harus mengkarantina diri, mengisolasi ya. Karena ketika saya mengalami hal tersebut, istri di rumah itu sempat tertular lah, istilah itu tertular, sempat mengalami apa yang saya alami ya. Tapi alhamdulillah istri saya ini nggak terlalu parah ya, jadi hanya beberapa hari saja. Nah, jadi bagi kalian yang merasakan ya atau punya gejala seperti yang saya rasakan, tetap laksanakan protokol kesehatan ya, 3M, dan kalian harus mengkarantina diri, mengisolasi ya. Jangan kontak dulu dengan orang-orang di sekitar Anda ya. Demikian yang bisa saya sharing kepada sahabat Saifuddin Saif sekalian ya. Semoga kalian bisa ya mendapatkan pengetahuan baru ya. Jadi sekedar sharing ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.